Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi ini kita dalam tanda kutip dipaksa untuk melakukan pembelajaran secara jarak jauh atau yang biasa kita sebut dengan pembelajaran daring. Dan sampai saat ini pemerintah pun belum memberikan vaksin secara menyeluruh, tapi sudah secara bertahap. Jadi mohon untuk bersabar, mudah-mudahan kita doakan semoga Corona atau COVID-19 bisa segera hilang di muka bumi ini. Dan semoga bencana-bencana yang terjadi di Indonesia khususnya semoga semakin membaik, dan kita doakan kepada para korban ataupun keluarga yang berduka, semoga diberikan ketabahan, dan semoga apa yang kita lakukan ke depannya meskipun pembelajaran daring, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman, ada beberapa perubahan. Di semester 1 kemarin kita menggunakan aplikasi pembelajaran yang namanya Moodle, dan itu menggunakan domain ataupun yang ada di dalam web PKBM Al-Fatah itu sendiri. Sekarang kita beralih aplikasi pembelajaran dengan tujuan kuota Kemdikbud yang kemarin diberikan oleh Pak Menteri itu bisa terpakai dengan menggunakan aplikasi yang namanya Setara Daring. Sebelumnya, di tahun 2020 akhir, tepatnya di bulan Desember, saya pernah menjelaskan terkait dengan penggunaan Setara Daring, menggunakan website yang namanya Setara Daring. Tapi sekarang di tahun 2021 ada variasi baru yang namanya aplikasi Setara Daring versi mobile. Jadi versi mobile sama web bedanya adalah versi mobile lebih praktis. Artinya kalian bisa menggunakan handphone kalian membuka aplikasi Setara Daring ini di handphone kalian masing-masing. Tentunya dengan menggunakan internet atau kuota Kemdikbud, bisa menggunakan kuota Kemdikbud. Tapi bila mana ada teman-teman yang kuota Kemdikbudnya sudah habis dipakai, teman-teman pun bisa menggunakan kuota atau kuota seluler biasa ya, ataupun bisa pakai wifi yang dekat di rumahnya, ataupun di rumahnya ada wifi jaringan. Nah, teman-teman tidak jauh berbeda. Di sini username-nya dan password-nya menggunakan nomor induk siswa, ya, menggunakan NIS yang sudah diberikan jauh-jauh hari, NIS-nya. Dan sama login-nya, username dan password menggunakan NIS. Saya contohkan adalah 31800560001. Ini yang atas nama Aam. 31800560001. Kemudian klik masuk ya. Jadi teman-teman jangan daftar, tapi langsung masuk. Nah, kemudian kita akan tunggu loginnya. Nah, ini loadingnya ini tergantung sinyal internet yang ada di handphone kalian. Di sini saya coba untuk masuk. Nah, kalau loading kita coba, kalau wifi-nya memang takutnya dalam keadaan PUP ya, dalam artian PUP itu sudah melebihi batas kuota yang diberikan, kalian bisa menggunakan data seluler ya. Kita coba pakai data seluler ya, kita coba masuk. Nah, pakai data seluler ternyata lebih lancar ya, lebih lancar. Di sini ada nama Aam Amrullah ya. Di sini dengan NIS 31800560001. Ada emailnya, kemudian ada gendernya, ada sekolahnya, kemudian ada alamatnya. Di sini teman-teman pun bisa merubah password.
tapi saya tidak menyarankan untuk merubah passwordnya. Nah, dan teman-teman bisa merubah mode layar di handphonenya, mau layar hitam atau layar cerah. Ya, kalian terserah sukanya yang mana, mau yang hitam atau yang cerah. Kemudian keamanan sidik jari. Nah, di sini kita belum bisa menggunakan keamanan dalam bentuk sidik jari karena di sini ada keterangannya, mohon maaf fitur ini sedang dalam pengembangan. Artinya masih dalam proses perbaikan atau pengembangan dari pihak Simolek tentunya yang bekerja sama dengan Kemdikbud terkait dengan pengembangan aplikasi ini. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa menggunakan keamanan menggunakan sidik jari agar teman-teman ada temannya yang memang bisa login ke sini tidak bisa sembarangan login gitu ya. Kemudian kita ingin tahu tentang kami. Nah, Setara Daring di sini dijelaskan merupakan aplikasi versi mobile untuk aplikasi http://setara.kemdikbud.go.id yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus atau PMPK serta bekerja sama dengan Simolek atau perusahaannya namanya Simolek. Setara Daring mempunyai moto belajar kapan saja, di mana saja. Nah, aplikasi ini dapat digunakan untuk satuan pendidikan nonformal yang ingin melaksanakan pembelajaran secara daring dengan menggunakan smartphone Android. Nah, bagaimana dengan smartphone yang iPhone? Misalnya menggunakan handphone iPhone. Itu bisa, sama-sama bisa ya. Jadi silahkan dicoba, sama-sama di-download di Play Store-nya. Di sini Setara Daring, tadi saya bilang belajar kapan saja dan di mana saja. Artinya teman-teman yang sudah bekerja, yang sudah berkeluarga, kapan saja, di mana saja teman-teman berada, itu bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, di sini catatan perubahannya pun sudah dijelaskan. Fitur ubah password, pengajar dan pelajar, tentang aplikasi, fitur saran dan masukan, kemudian fitur laporan permasalahan, perubahan background pada screen kelas, perbaikan permasalahan tidak dapat scroll pada fitur detail kelas, perbaikan pada saat update perubahan profil yang tidak terupdate, menambahkan tinggi pop-up anggota kelas pada bagian lihat anggota detail kelas. Nah, di sini developer timnya adalah Simolek, yang tentunya di sini ada yang namanya Bapak Betuah Anugrah dan Pak Ihsan Fauzi. Nah, kemudian kita akan langsung ke beranda. Di beranda memang tidak ada apa-apa, tidak ada postingan apa-apa. Ya, tidak ada postingan apa-apa karena memang belum ada aktivitas yang kita lakukan. Di notifikasi pun belum ada. Ini ya, notifikasi itu ada 3. Ada umum, ada diskusi, ada kelas. Nah, kita mau ke kelas. Kelas, kita nggak usah gabung kelas. Karena dari sekolah sudah memasukkan teman-teman semua ke dalam kelasnya masing-masing. Ada yang kelas 10, ada yang ke kelas 11, ada yang kelas 7, ada yang kelas 8, ada yang kelas 9, maupun kelas 12 atau kelas akhir. Contohnya di sini Alam Amrullah adalah kelas 12. Di sini kelas 12 IPS 1, IPS 2 sampai IPS 4 itu disatukan. Nah, kemudian di sini kalian bisa menggeser mata pelajaran. Tepatnya di atas-atasnya itu ada nama mata pelajarannya. Tapi bila mana ingin melihat semua mata pelajaran, teman-teman semua bisa melihat klik lihat semua. Kalian bisa scroll ke bawah ataupun cari. Saya contohkan, misalnya kita akan mencari pelajaran PPKN. Nah, di sini akan muncul PPKN. Ada yang namanya silabus. Bila mana silabus ini belum tersedia, artinya guru tersebut belum mengupload silabusnya. Kemudian klik ke materi. Di sini, di materi ini ada modul dari mulai modul 12, modul 13, modul 14, modul 15, dan itu yang terakhir ya, sampai modul 15. Bila mana kita ingin mulai dari modul 12,
Di sini tinggal klik saja modul 12-nya. Ternyata ada unit 1 tentang Pancasila hak dan kewajiban warga negara. Kemudian ada unit 2, mengingkari kewajiban melanggar hak orang lain. Bila mana kita menyebut dulu adalah bab. Dulu biasanya kita sebut bab. Sekarang berubah nama karena kurikulum 2013 menjadi namanya unit. Ya. Kemudian kita bisa klik unit 1. Kemudian ada yang tanda warna biru ini diklik juga. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Buka dengan drive atau unduh. Kalau unduh artinya kita akan mendownload. Tapi kalau buka dengan drive berarti kita hanya membuka. Nah, tampilannya seperti ini. Modul tema 12, Pancasila dalam praktik berbangsa dan bernegara. Itu judul modulnya. Di sini pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan paket C setara SMA atau MA kelas 12. Kemudian di sini unit satunya Pancasila, hak dan kewajiban warga negara. Di sini teman-teman bisa membaca materinya. Dari mulai hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, kemudian di sini apa itu HAM? Kemudian di sini ada pengertian hakiki dan sebagainya. Dan materi untuk unit 1 kita sudah batasi, yaitu sampai dengan di sini pelaksanaan nilai praktis sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi si tutornya sudah membatasi untuk unit 1-nya. Penugasan pun sudah ada di bawahnya. Nanti tinggal berkomunikasi dengan tutornya, tugas ini kapan dipakainya atau dikerjakannya. Kemudian di sini ada terkait dengan latihan soal. Kapan dikerjakan latihan soalnya? Dalam bentuk apa mengerjakan latihan soalnya? Apakah jawabannya langsung kepada tutor menggunakan aplikasi secara daring? Nanti kan pasti ada tugas-tugas yang diberikan oleh tutor kepada teman-teman semua sebagai warga belajar. Kemudian kita back. Kita coba back ya. Kita akan kembali ke di sini ke unit. Kita kembali. Nah, kalau materi ini sudah dibaca unit satunya. Kemudian di sini ada menu rapot. Kalau menu rapot itu belum muncul ya. Di sini ada keterangan, mohon maaf fitur ini sedang dalam pengembangan. Jadi masih dalam tahap proses. Kemudian ada tugas. Nah, tugas di sini nanti tutornya akan menginformasikan dalam diskusi, mohon untuk periksa tugas 1, misalnya tugas 1 unit 1 tentang hak dan kewajiban warga negara. Atau di sini sudah contohnya adalah refleksi. Tutor di pelajaran PPKN menuliskan refleksi. Nah, di sini refleksinya tentang HAM. Di sini ada keterangan belum mengerjakan dan nilai tugasnya 0. Kenapa 0? Karena memang belum mengerjakan. Bila mana kita ingin mengerjakan, klik yang HAM-nya. Kemudian di sini ada keterangan tenggat waktunya sampai 29 Januari sampai jam 00.01. Artinya 29 Januari tepat pada jam 00.01 atau bahasa kita jam 12 malam. Berakhir dalam 3 hari. Jadi kenapa 3 hari? Karena sekarang sudah pada tanggal 25. Jadi dihitungnya 29 itu karena 0001, jadi bukan 4 hari tapi 3 hari. Nah, di sini tutor memiliki kebijakan bila mana dikiranya kurang waktunya, kalian bisa berkomunikasi dengan tutor tersebut dan meminta untuk menambahkan waktunya dalam pengerjaan tugas ini. Tugasnya ada 3. Sebutkan dan tuliskan pelanggaran hak asasi manusia yang ada di lingkungan sekitar teman-teman. Kemudian nomor 2, cari video yang merupakan contoh pelanggaran HAM. Ketiga, upload videonya. Bila mana kalian ingin langsung mengetik jawabannya, kalian bisa langsung mengetik jawaban nomor 1. Jadi teman-teman gak usah menuliskan nama, karena dalam aplikasi ini kalian sudah login menggunakan nama kalian sendiri.
Nomor 1 jawabannya apa gitu ya. Silahkan kalian bisa baca dari materi yang sudah tadi saya jelaskan. Kemudian untuk nomor 2, cari video, dan nomor 3 upload videonya. Berarti tinggal klik lampirkan di sini. Ya, kalian pilih saja mana videonya, di mana kalian menyimpan video tersebut. Gitu ya. Kalau misalnya sudah, tinggal klik kemudian upload. Pak, gratis ngupload videonya? Nah, ini karena masuk kuota Kemdikbud setara daring ini, jadi insya Allah masuk ke dalam kuota Kemdikbud ya teman-teman. Jadi bukan disebut gratis, tapi karena masuk ke dalam kuota Kemdikbud. Kemudian kalau sudah, tinggal tanda yang di sudut kanan bawah ini yang warna biru ya. Klik simpan. Ya, klik simpan. Nah, di sini bila mana terjadi ada keterangan sepertinya kamu tidak terhubung ke server, periksa kembali jaringan internet kamu ya. Nah, pas waktu kita contoh misalnya kita akan melampirkan ini misalnya. Nah, di sini kan teman-teman bisa mengetahui bahwa di sini sudah ditugaskan untuk upload videonya. Bila mana teman-teman tidak mengupload videonya, akan terlihat tidak bisa di-save atau simpan. Bila mana sudah disimpan, sudah mengerjakan, tanda warna biru. Nilai tugasnya masih 0. Kenapa masih 0? Karena belum diperiksa atau belum diberikan nilai oleh tutor PPKN tersebut. Kemudian di sini kita kembali lagi kepada itu tadi tugas ya. Sekarang ke diskusi. Di diskusi di sini keterangannya, mohon maaf fitur ini sedang dalam pengembangan, artinya belum bisa digunakan. Kemudian kita klik evaluasi pun belum bisa digunakan. Jadi sekarang masih dalam materi dan tugas yang sudah bisa digunakan. Dan nanti teman-teman semua bisa selanjutnya bisa mengklik pustaka. Pustaka ini tujuannya adalah untuk mengetahui atau bisa membaca materi-materi yang berbentuk electronic book. Jadi teman-teman semua tinggal klik yang garis 3 ini, kemudian dipilih paket C atau paket B atau program apa yang kalian ambil. Contohnya di sini kita ingin mencari tentang PPKN. Klik PPKN. Di sini bisa melihat dari mulai modul 1 sampai modul terakhir. Caranya diklik baca atau unduh. Bila mana baca, artinya hanya membaca, tidak di-download. Tapi kalau unduh, artinya kalian akan mendownload. Dan pastinya, tentunya ada di handphone kalian. Nah, kemudian nanti bila mana ada tugas, ya, kalian harus mengecek satu persatu dari setiap pelajarannya, apakah ada tugas baru atau tidak. Karena biasanya nanti akan muncul ke dalam notifikasi. Di notifikasi ini akan muncul pemberitahuan apakah diskusi ataupun tugas. Tapi karena memang ini masih dalam tahap pengembangan aplikasinya, kalian menggunakan di kelas saja. Ada materi, ada tugas. Jadi 2 saja dulu, materi dan tugas. Karena menu evaluasi belum bisa dilaksanakan atau belum bisa dibuka. Kalaupun misalnya teman-teman merasa ada gangguan di aplikasi mobile ini, teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang berbentuk websitenya. Tinggal klik setara daring di Google-nya. Kemudian nanti kalian tinggal bisa login menggunakan username dan password yang sama, yaitu nomor induk siswa atau NIPD. Teman-teman, jangan bingung bila mana kalian ingin mencari NIS atau NIPD. Kalian tinggal buka saja PKBM Al-Fatah, ada menu kesiswaan, kemudian nanti ada direktori siswa. Ketikkan saja nama kalian, nanti akan muncul NIS kalian ya. Jadi itu username dan password aplikasi setara daring. Selamat mencoba, selamat belajar, dan semangat.
jaga protokol kesehatan, jangan lupa 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Dan jangan lupa, selain 3M itu, kalian juga harus menjaga imun kalian agar tetap sehat selalu. Di masa COVID, di masa musim penghujan, dibutuhkan imun yang kuat agar nantinya kalian akan tetap terhindar dari penyakit-penyakit yang memang akan menyerang kalian. Semoga sehat selalu dan semoga kalian diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap melakukan semua kegiatan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Manunjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.